Pada tanggal 3 Maret tahun 1983, ketika Hedges berusia 13 tahun, ayahnya yang berusia 45 tahun meninggal karena HIV/AIDS yang dia yakini tertular dari pasangan homoseksual. Dia benar-benar menyangkal sampai hari kematiannya. Kami tahu dia mendapat itu dari hubungan nyeknya. Itu saja, saya tidak berpikir itu hanya satu. Ia adalah pria yang sangat bebas dan kami tahu gaya hidupnya saat itu, kata Hedges di Larry King Live. Hedges mengatakan bahwa dia berulang kali kaosnya sejak dia masih bayi sampai dia berusia 12 tahun, menyebabkan hypergeninya. Ketika ditanya, tetapi mengapa seorang pria yang memperkaos seorang gadis? Dalam wawancara tahun 2001 dengan The Advocate, Hedges menjawab, saya tidak berpikir dia hanya seorang pria yak. Saya pikir dia menyimpang secara seksual. Keyakinan saya adalah bahwa ayah saya yak dan dia harus menutupinya. Saya pikir dia adalah seorang yak. Semakin dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, semakin banyak yang keluar dari dirinya dengan cara yang dilakukan. Dalam sebuah wawancara tahun 1998, dia mencerminkan bahwa ayahnya yang tertutup akhirnya menghancurkan kebahagiaan dan keluarganya. Tapi itu mengajarkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada hal lain yang lebih berharga. 3 bulan setelah kematian ayahnya, saudara laki-laki Hedges yang berusia 18 tahun, Nathan tewas dalam kecelakaan mobil. Keputusan resminya adalah dia tertidur di belakang kemudi dan menabrak pohon. Meskipun Hedges mengklaim itu bunuh diri. Sisa keluarga Hedges kemudian pindah ke Chicago, di mana Hedges bersekolah di Francis Wade Parker School yang progresif. Pada tahun 1985, ketika Hedges berusia 16 tahun, seorang agen melihatnya dalam drama sekolah dan mengajaknya untuk mengikuti audisi untuk opera sabun yang tayang di siang hari, berjudul As the World Turns. Hedges terbang ke New York City mengikuti audisi dan ditawari pekerjaan, tetapi ibunya bersikeras agar dia menyelesaikan sekolah menengah terlebih dahulu. Sesaat sebelum kelulusan SMA-nya pada tahun 1987, Hedges ditawari peran ganda pada sinetron Another World. Sekali lagi saya diberitahu saya tidak bisa pergi. Ibu saya sangat religius dan mungkin dia pikir itu adalah dunia para pendosa, kata Hedges. Tetapi saya mengangkat telepon dan berkata, kirimkan saya tiketnya, saya akan naik pesawat. Saya menghabiskan waktu saya dengan ibu saya di satu kamar tidur, apartemen Skanky dan karirnya pada tahun 1990-an untuk karyanya Another World. Hedges menerima penghargaan Emmy Daytime Emmy Award untuk Outstanding Younger Actress dalam serial drama pada tahun 1991. Pada November tahun 1991, Hedges membuat debut televisi primetime-nya dalam sebuah episode Murphy Brown. Dia membuat debut film TV-nya pada tahun berikutnya dengan penampilan singkat di presentasi Hallmark Hall of Fame dari O Pioneers tahun 1992. Setahun kemudian, Hedges membuat debut film fiturnya di Disney The Adventure of Huck Finn bersama Elijah Wood. Selama 2 tahun berikutnya, ia memiliki peran pendukung kecil dalam film yang dibuat untuk TV seperti Girl in Prison tahun 1994 dan Kingfish, A Story of Huey Long tahun 1995. Dia juga muncul dalam film thriller Desire Wild Side karya Donald Cammell tahun 1995 sebagai kekasih Beyonce Johnson. Tahun 96, Hedges mendapatkan peran penting pertamanya sebagai seorang mahasiswa yang merenungkan aborsi dalam segmen film antologi yang dibuat untuk HBO, berjudul If This World Could Talk, yang dibintangi bersama Cher dan Demi Moore. Pada tahun yang sama, dia juga muncul adu peran dengan Catherine Keener yang menggambarkan sahabat masa kecil dalam film independen Walking and Talking. Film lirik terbatas ini mendapatkan ulasan baik dari para kritikus dan masuk dalam daftar 50 film kultus terbaik sepanjang masa dan menempati ranking ke-47 di Entertainment Weekly. Hedges mendapat perhatian positif dari kritikus film Alison Maker dari Austin Chronicle. Hedges berperan sebagai istri agen rahasia FBI tituler Johnny Depp dalam drama kriminal tahun 97 Donnie Brasco. Film tersebut menghasilkan 124,9 juta dolar di seluruh dunia. Pada akhir tahun 1990-an, Hedges terus mendapatkan pengakuan kesuksesan komersial saat ia mengambil peran pendukung dalam 3 rilis film terkenal tahun 1997, yaitu Volcano, I Know What You Did Last Summer, dan Wipe the Dog.
Film bencana volcano tentang pembentukan gunung berapi di Los Angeles dibintangi oleh Tommy Lee Jones dan Gaby Hoffman yang berperan sebagai seismolog. Meskipun tanggapan kritis terhadap film tersebut beragam, film tersebut berhasil meraup 122 juta US dollar di box office internasional. Dia memerankan peran kecil sebagai penyendiri dalam film thriller slasher yang berjudul I Know What You Did Last Summer, dibintangi oleh Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, dan Freddie Prinze Jr. Meskipun waktu layar yang terbatas dalam film, Hates dianggap menonjol oleh beberapa pengulas, seperti Derek Eller menulis untuk Variety. Dia memperoleh bagian dari penasihat presiden berlawanan dengan Robert De Niro dan Dustin Hoffman dalam satir politik Wipe the Dog, peran yang awalnya ditulis untuk seorang pria. Dianggarkan sebesar 15 juta US dollar, film ini menghasilkan 64 juta US dollar. Peran pertama yang dibintangi Hates datang dalam petualangan romantis tahun 1998 berjudul Six Days, Seven Nights, di mana dia muncul di hadapan Harrison Ford, menggambarkan seorang jurnalis kota New York yang berakhir dengan seorang pilot di sebuah pulau terpencil setelah pendaratan darurat. Dia telah berperan dalam film Satu Hari Sebelum Hubungan Sesame Jenis dengan Ellen DeGeneres go public. Meskipun Hates berperan dalam peran utama kedua tak lama kemudian sebagai minat cinta Vince Vaughn dalam drama Return to Paradise tahun 98. Dia merasa bahwa hubungannya dengan DeGeneres menghancurkan prospeknya sebagai wanita terkemuka. Menurut Hates, orang-orang berkata kamu tidak mendapatkan pekerjaan karena kamu ya. Dia berkomentar bagaimana itu tidak bisa menghancurkan karir saya. Saya masih tidak bisa menutupinya. Six Days, Seven Nights menerima tinjauan yang beragam, tetapi meraup 74,3 juta US dollar di Amerika Utara dan 164,8 juta US dollar di seluruh dunia. Pada penampilannya di film thriller dramatis Return to Paradise, seorang penulis untuk The New York Times berkomentar, saat Beth Easton yang hebat dari Mrs. H melakukan yang terbaik untuk memanipulasi karakter lain atas nama co-star Joaquin Phoenix. Return to Paradise mengambil bobot abstrak dari debat etis daripada urgensi mendalam dari sebuah film thriller. Hates membintangi Gus Van Sant Psycho tahun 1998, sebuah remake dari film tahun 1960 yang disutradarai oleh Alfred Hitchcock. Dalam versi yang diperbarui, dia mengambil peran yang awalnya dimainkan oleh Janet Leigh Marion Crane, seorang penggelapan yang tiba di sebuah motel tua yang dijalankan oleh pembunuh berantai Norman Bates, diperankan oleh Vince Vaughn dalam kolaborasi kedua mereka. Hates juga beradu peran dengan Ed Harris dalam film tahun 1999 The Third Miracle, disutradarai oleh Agnieszka Holland. Memasuki tahun 2000-an, sebagian besar filmnya di awal tahun 2000-an adalah dalam film dan televisi independen. Dia memainkan peran Dr. Sterling dalam film adaptasi autobiografi Elizabeth Purcell yang berbicara seputar tentang depresi Prozac Nation bersama Christina Ricci dan Jessica Lange. Tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto tahun 2001. Film tersebut menerima rilis DVD pada tahun 2005. Dia muncul sebagai administrator rumah sakit dalam film thriller John Q tentang seorang ayah dan suami yang diperankan Denzel Washington yang putranya didiagnosis dengan jantung yang membesar. Pada tahun 2001, ia memperoleh peran berulang di musim keempat dari serial televisi Ally McBeal.